Halo Sladizen, kebocoran data di Indonesia bukan fenomena baru lagi. Kebocoran data adalah ancaman serius bagi organisasi atau personal. Tentunya untuk mengurangi kasus ini, organisasi, pemerintah, dan masyarakat harus meningkatkan kesadarannya terhadap data security. Maka di video ini akan dijelaskan tentang data security lebih lanjut. Yuk, simak hingga selesai. Secara sederhana, data security atau keamanan data adalah melindungi data rahasia dan informasi digital dari pelanggaran data dan ancaman lainnya. Data atau informasi ini termasuk yang dimiliki oleh perusahaan, organisasi, atau informasi pribadi. Secara konsep, aspek keamanan data dan informasi ini mulai dari keamanan fisik, hardware, software, administrasi, hingga bagaimana data atau informasi tersebut diakses. Termasuk prosedur dan kebijakan penyimpanan data yang dibuat oleh organisasi atau perusahaan jika data dalam skala besar. Nah, karena kita lagi ngomongin data security, ada cakupan data yang harus diamankan. Data tersebut antara lain adalah data pribadi, termasuk nomor identitas seperti nomor KTP, informasi kontak, tanggal lahir kamu, informasi pendidikan, hingga lainnya. Lalu ada data keuangan, seperti nomor kartu kredit, nomor rekening bank, detail investasi, atau PIN dan password kartu debit kamu. Kemudian data kesehatan, seperti informasi resep obat, catatan medis, atau detail kondisi kesehatan. Kemudian ada data hukum, seperti hukum praktik bisnis, detail merger dan akuisisi, atau peraturan internal. Dan ada juga data keamanan IT, seperti password akun, daftar nama pengguna, hingga data digital lainnya. Selain cakupan data, menurut IBM ada 4 tipe data security. Yang pertama, encryption. Untuk mengamankan data, tipe yang pertama ini menggunakan algoritma untuk membuat satu informasi menjadi acak dari teks yang bisa dibaca manusia menjadi teks yang tidak bisa dibaca oleh manusia. Teks atau informasi ini hanya bisa dibaca oleh pengirim dan penerima saja tanpa bisa diketahui oleh pihak ketiga. Tipe yang kedua adalah data erasure. Metode data erasure atau penghapusan data adalah proses menghapus data secara aman dan permanen dari penyimpanan, sehingga data atau informasi yang dihapus tidak bisa dikembalikan atau recovery. Dan kemudian, tipe data security ketiga adalah masking. Data masking adalah menyembunyikan data dengan memodifikasi huruf atau angka aslinya, sehingga data atau informasi asli tidak bisa langsung diketahui oleh orang lain. Dan yang keempat adalah data resiliency, yaitu bagaimana agar data tetap bisa diakses meskipun organisasi atau perusahaan sedang mengalami gangguan atau masalah hingga bencana. Tentunya hal ini harus didukung dengan kemampuan infrastruktur data yang kuat dan resilient. Secara garis besar, data security memiliki 3 jenis, mulai dari general data, mobile atau komputer data, dan bank atau finance data. Pertama, general data. Data ini harus dilindungi karena data ini adalah data yang sehari-hari kita gunakan, seperti nomor telepon atau email pribadi. Dan melalui data ini pula, ada banyak penipuan yang menggunakan nomor telepon hingga melalui aplikasi pesan seperti WhatsApp. Tapi yang paling penting adalah kamu jangan sekali-sekali membagikan kode OTP kepada siapapun karena informasi ini harus dirahasiakan. Yang kedua adalah mobile atau komputer data. Tentunya ada banyak data pribadi yang kamu simpan di HP, laptop, atau komputer. Maka data ini harus kamu jaga kerahasiaannya. Ada banyak modus pencurian data melalui HP atau laptop. Salah satunya melalui aplikasi bajakan yang kamu download dan install. Terkadang pelaku menyelipkan virus untuk masuk ke sistem laptop kamu, lalu mencuri sebagian data penting di dalamnya. Dan yang ketiga, data security adalah bank dan finance data. Data ini mencakup informasi perbankan, perusahaan, asuransi, hingga informasi reksadana. Karena informasi dan data ini terdapat banyak pengguna, sehingga memiliki resiko keamanan yang tinggi. Siapapun harus menjaga keamanan data dari serangan berbahaya. Selain pihak bank atau perusahaan asuransi, kamu sebagai pengguna juga harus menjaga informasi pribadi yang kamu miliki. Dari penjelasan tadi, ada banyak hal yang berpotensi menjadi kejahatan hingga menimbulkan kerugian, mulai dari penipuan, pencurian, kerugian finansial, hingga kerusakan fisik atau psikologis. Berdasarkan studi terkait cybersecurity dari IBM, 75% pelanggan tidak akan mempertimbangkan untuk membeli atau menggunakan layanan dari suatu perusahaan jika mereka ragu apakah perusahaan tersebut akan menjaga data mereka. Maka dari itu, sangat penting untuk memiliki layanan teknologi yang mampu menjaga data perusahaan atau organisasi agar tetap aman dan terjaga. Nah, dari penjelasan tentang pengenalan data security tadi, semoga dapat menambah pengetahuan dan kesadaran bahwa menjaga data sangatlah penting. Terima kasih sudah nonton video ini hingga selesai, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe YouTube ID Cloud House. Sampai jumpa di video selanjutnya.